warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyar muslimin, saudara-saudara sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan dan sangat kami banggakan. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih berada di bulan Syawal. Ya, masih teringat kita bertemu dengan Ramadan. Kita ingat ya betapa banyak amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Tentunya hal itu bukan sekedar menjadi kenangan, ya, gembian tahu Ramadan puasa, gitu ya. Tapi hendaklah bahwa rutinitas di bulan Ramadan tetap kita jaga, karena itulah sebagai bukti jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menukilkan ucapan para ulama yang menjelaskan tentang tanda ibadah seorang diterima di bulan Ramadan. Ibnu Katsir mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda ya diterimanya amal ibadah seseorang adalah dia akan melakukan amal ibadah, amal soleh yang lainnya. Syekh Shalih Fauzan beliau menjelaskan lebih spesifik tentang ibadah Ramadan. Beliau mengatakan, inna min alamati qabuli syahri Ramadan ayyakuna halul muslim ba'da Ramadan ahsan min halihi qabla Ramadan. Sesungguhnya di antara tanda ya bahwa ibadah seorang di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan dia sebelum atau setelah Ramadan, keadaan dia setelah Ramadan lebih baik daripada keadaan dia sebelum Ramadan. Makanya di bulan Syawal ini adalah bulan introspeksi. Dulu sebelum Ramadan bagaimana? Apakah kita terbiasa dengan puasa sunnah? Misalkan tidak. 1 bulan penuh kita dididik ya sebagai hamba yang bertakwa dengan apa? Menjalankan puasa. Bagaimana di bulan Syawal ini? Jika kita masih bisa menjaga puasa sunnah mungkin Senin Kamis atau 6 hari di bulan Syawal, ini salah satu bukti jika puasa kita Allah terima. Ya, dulu sebelum Ramadan bagaimana? Apakah kita pernah sholat malam? Lah boro-boro sholat malam. Subuhan orang kesiangan beruntung luar biasa. Itu nih kadang-kadang perlu adalah angkolah sing ada wong tua iki. Biasanya kelalen gitu ya. Nah, begitu kita masuk Ramadan, Masya Allah sekalian 1 bulan penuh kita sahur. Jadi sebelum waktu azan subuh kita sudah bangun. Bahkan sudah siap-siap berangkat ke masjid. Jadi ya, jadi 1 bulan kita sudah dididik. Nah sekarang bagaimana bulan Syawal ini? Jika Syawal kita masih mempertahankan kebiasaan yang baik itu, perhatikan, itu pertanda jika ibadah sholat kita di bulan Ramadan Allah terima. Intinya itu apa? Setelah Ramadan lebih baik daripada keadaan dia dulu sebelum Ramadan. Selama bulan Ramadan kita sudah dididik untuk menjaga lisan kita. Ya, karena kita tahu seorang yang berpuasa namun tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan dusta. Apa kata Rasul? Man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun
min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor seperti dusta, dia mengadu domba, dia ghibah, memfitnah orang. Puasa tapi tidak meninggalkan ucapan itu, apa yang terjadi? Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh dia tinggalkan makan dan minum. 1 bulan kita sudah terbiasa, dididik untuk menjaga lisan kita. Bagaimana dengan bulan Syawal inilah introspeksi. Jika masih kita jaga ya kebiasaan kita mengucapkan yang baik, kalau tidak mampu dia, ini pertanda Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan. Maka Bapak sekalian, ya sekali lagi bulan Syawal ini jadikanlah bahan renungan kita ya tentang bagaimana ibadah kita selama Ramadan, dan semoga dengan baiknya kita di bulan Syawal ini ya ini sebagai pertanda dan kabar gembira bahwa ibadah puasa kita dan ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah Subhanahu wa taala kita akan menjelaskan ya, penjelasan kita masih menjelaskan seputar tentang kejadian-kejadian yang pasti akan kita alami di hari kiamat kelak. Jadi apa yang akan kita jelaskan ini dan sudah kita jelaskan itu bukan cerita fiksi, bukan cerita hayalan yang tidak ada kenyataan. Tapi apa yang kita jelaskan itu adalah betul-betul wahyu Allah dan sabda Rasulnya yang pasti akan kita alami. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa setelah seorang itu mati, ternyata tidak selesai urusan mereka. Justru kematian itu adalah awal ya, seorang akan mempertanggungjawabkan segala yang mereka perbuat. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana keadaan manusia ketika mereka digiring menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul menyebutkan dalam hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan digiring ya menuju Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, mereka telanjang bulat, dan mereka belum disunat. Ya, sampai Aisyah saat itu akhirnya Rasul, ar-rijal wan nisa yanduru ba'dhum ila ba'd. Berarti kalau seperti itu ya Rasul, laki-laki dan perempuan mereka akan melihat aurat orang lain. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum ala dzalik. Wahai Aisyah, urusannya jauh lebih ngeri daripada sekedar melihat aurat orang lain. Artinya apa? Di hari itu tidak ada seorang pun yang mereka perhatian dengan aurat orang lain. Perhatikan ya, walaupun itu wanita yang katanya di dunia paling cantik, tidak ada orang yang melirik dengan orang itu. Kenapa? Saking ngeri dan dahsyatnya keadaan manusia di hari itu. Terus manusia kemudian berada di padang mahsyar ini berapa jaraknya? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Yang jaraknya seharinya seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun Pak. Seharinya itu ya. Dalam keadaan kita di bawah terik matahari, tidak ada naungan, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, nggak ada orang bisa nolong kita. Ya makanya Bapak sekalian, keyakinan seperti ini kalau betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Kita mau malas beramal kebaikan, ingat betapa ngeri dan teriknya di hari itu. Ketika kita hendak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ya bahwa bagaimana ketika seorang yang datang kepada Allah membawa berbagai macam kemaksiatan, kira-kira bagaimana ya takutnya mereka. Maka di hari kiamat di padang mahsyar itu disebutkan Rasul, bahkan Allah menyebutkan tidak ada seorang pun yang mampu menengadahkan kepalanya, wajahnya. Semua tertunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu dan tidak seorang pun yang berani berbicara. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang-orang yang Allah izinkan berbicara. Jadi kita bayangkan ya, miliaran manusia berada di satu tempat yang gelap saat itu ya. Kemudian semua manusia itu tertunduk, nggak ada yang bicara, nggak ada bisik-bisik. Pak, ini badan ngendi, nggak ada gitu ya. Semua tertunduk, takut saat itu. Ya, kenapa? Setiap manusia itu dia akan ingat apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari itu setiap manusia akan ingat
dengan segala yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ingat Pak, sekecil apapun keburukan yang pernah dia lakukan, ingat. Jadi yang terbayang di depan matanya itu adalah keburukan, dosa, maksiat. Itu ya, makanya takutnya luar biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, lawang di dunia saja ya, ketika dulu mungkin zaman kita sekolah, kita pernah berbuat salah ya, misalkan ya habis mecahin main bola di depan halaman sekolah. Ya, kenapa pot ya pecah. Tiba-tiba siang-siang dipanggil nama kita oleh guru kita. Deg-degan Pak. Deg-degan Pak ya. Padahal apa, kita cuma merugikan sekolah paling berapa? 5.000 rupiah. Deg-degannya luar biasa itu Pak. Ini mau diapain sama Pak Guru ini ya. Padahal nggak tahu, mungkin mau disuruh atau mungkin kasih permen kan gitu. Tapi ketakutan sudah muncul di situ. Padahal apa? Kita berbuat salah cuma satu perkara kecil. Bagaimana ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Kita ingat segala dosa yang kita lakukan. Kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Maka betul-betul itu bukan perkara yang sederhana. Nah, maka Bapak sekalian, sudah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu, Allah dekatkan matahari. Ya, matahari yang kita bisa rasakan bagaimana panas teriknya, padahal jaraknya sangat jauh. Namun di hari kiamat kelak, Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati adal khalaiq hatta kami kedari mil. Matahari akan didekatkan dengan kepala-kepala manusia di hari kiamat kelak sampai jaraknya seperti 1 mil. Maka perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir beliau mengatakan, wallahi ma ya'ni bil mil, demi Allah aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan 1 mil itu. Apakah mil maknanya adalah jarak di dunia ini 1,6 km. Andaikan itu jarak yang matahari itu pun bukan perkara yang ringan. Ya, sekarang jutaan kilometer, kalau kata ahli diperkirakan sekitar 150 juta kilometer matahari sekarang ini. Namun kita bisa merasakan panas yang luar biasa. Dan di hari kiamat 1,6 km di atas kepala kita. Itu andaikan makna mil adalah itu. Ternyata di dalam bahasa Arab mil juga maknanya adalah alatun allati tuttahallu bihal ain. Mil adalah alat yang biasa dipakai untuk bercelak, Pak. Orang menjelak matanya pakai apa? Pensil kan gitu. Berarti kalau itu segini, Pak. Matahari di atas kepala kita. Ya, kita telanjang bulat, tidak punya pakaian sama sekali, enggak ada orang nolong hari itu, enggak ada naungan sama sekali. Nah, ini Bapak sekalian. Terus seorang di situ akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian, kita akan menjelaskan kejadian yang berikutnya. Bagaimana maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu Allah akan meletakkan timbangan keadilan. Jadi amalan hamba itu akan Allah timbang. Betul-betul itu enggak ada sedikit pun amalan yang terlewatkan dari amalan yang pernah kita perbuat. Adapun masalah mizan atau timbangan amal ini, Allah menerangkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'an, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, wa kafa bina hasibin." Kata Allah, "Wa nadha'u al-mawazinal qista," dan kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Jadi betul-betul Allah itu mempersiapkan timbangan amal saat itu. Maka Allah mengatakan saking adilnya timbangan itu, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak ada seorang jiwa pun yang dia terlolimi sedikit pun. Perhatikan. Ya, siapa yang berbuat kebaikan pasti dia akan mendapatkan balasannya sekecil apapun. Demikian juga sebaliknya. Seorang yang pernah berbuat zalim pada orang lain sekecil apapun, Allah datangkan balasannya. Coba sekalian, kita kalau ingat ya di hari seperti ini, ya ditimbangnya segala amal kita ini, kita semakin hati-hati. Ya kita mau ngambil haknya orang lain, ingat hari itu bukan hari sederhana itu. Ya, segala keburukan, segala kedzaliman yang kita perbuat itu dampaknya akan membahayakan amal soleh.
Ya, sampai Rasul menyebutkan bahwa di hari kiamat kelak ada seorang yang mereka membawa amal kebaikan yang berupa puasa, sholat, dan juga sedekah. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Orang bangkrut. Maka kata para sahabat, al muflisu indana man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. Dia jualan, laris, tapi uangnya nggak kumpul. Laris manis Tanjung Kimpul, barang laris, uang nggak kumpul gitu Pak ya. Nah itu kata para sahabat, bangkrut. Namun kata Nabi, bal al-muflisu indana, bahkan orang yang bangkrut menurut kami, menurut syariat. Apa kata Rasul? Man ja'a yaumal qiyamati bis-salati was-siyami waz-zakah. Seorang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala puasa, salat dan zakat. Tapi apa? Qatala hada wa daraba hada wa syatama hada. Dulu dia pernah bunuh orang lain. Pernah mukul orang lain, pernah mencaci maki orang lain. Akhirnya bagaimana? Fatu khadu min hasanatihi. Orang ini diambil kebaikan. Pahala sholat, puasa dan zakat tadi diambil. Dikemanakan? Diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai akhirnya kebaikan yang ada habis sama sekali. Tanpa tersisa. Namun kezaliman kepada orang lain masih ada. Akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi ini ambil, diberikan kepada dirinya. Maka Rasul mengatakan, ulaikal muflis, itulah orang-orang yang bangkrut. Perhatikan Bapak, orang bangkrut di dunia ini lumayan Pak. Kita usaha bangkrut, mungkin ada keluarga bantu kita, teman bantu kita, bantu modal, bantu pikiran, itu kan. Tapi kalau di hari kiamat bangkrutnya, gak ada orang yang bisa nolong. So, selamat tinggal sudah. Masya Allah ya. Apa yang dia perbuat berupa kebaikan hilang sama sekali. Dengan apa? Kezaliman. Maka dengan adanya timbangan amal ini, fala tudlamu nafsun syai'an. Tidak ada seorang pun yang dia terzalimi dari apa yang dia perbuat. Sampai Rasul Allah mengatakan, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Barang siapa yang datang kepada Allah membawa kebaikan sebesar biji yang paling kecil saja, ini akan Allah datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kata Allah, kami yang akan menghitung amalan mereka. Insyaallah, coba lihat. Kita kalau ya teringatkan dengan ayat seperti ini, kita mau ngambil haknya orang lain, kita takut 1000 kali takut. Kenapa? Suatu saat nanti akan Allah perlihatkan kita di hari kiamat. Dan kezaliman kita lakukan ini menyebabkan apa? Kerugian kita. Kita beramal kebaikan bisa hilang pahalanya. Jadi ya, iya. Maka di hari itu manusia ada yang lebih berat kebaikannya, ada yang lebih berat keburukannya. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-8 dan 9, wal waznu yawma idzil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan amal di hari itu adalah benar adanya. Betul-betul adanya. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Perhatikan. Wa man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang kebaikannya lebih ringan dari kejelekannya, faulaika khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang yang rugi pada diri mereka sendiri. Insyaallah Bapak sekalian, ini timbangan amal pada hari kiamat. Ditimbang seluruhnya. Bisa apa? Timbangan betul-betul iya. Timbangan betul-betul ada. Jadi ada timbangan ada 2 mata timbangannya, keburukan dan kebaikan akan Allah timbang. Mungkin bisa bertanya, Ustaz, amalan kan itu sifat, nggak ada bentuknya. Bagaimana Allah kemudian akan menimbang sifat sesuatu yang tidak berbentuk, kan gitu Pak? Ya kalau misalkan kita sholat mana sholatnya, kan nggak ada. Jangan puasa, mana puasa, nggak ada. Ya betul Bapak sekalian. Amalan itu adalah sifat. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang susah, bukan perkara yang sulit untuk menjadikan sesuatu sifat menjadi ada bentuknya. Kasus lain yang ada Bapak sekalian, di hari kiamat nanti Pak, Allah itu akan menyembelih kematian. Gimana caranya itu? Jadi kematian kan
Sifat ya. Ada siaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi, Pak ini Bu ini meninggal kan gitu. Meninggal, mana meninggalnya? Matinya mana? Kan gak ada sifat. Tetapi ternyata di hari kiamat kelak Allah akan menjadikan kematian itu berbentuk. Bentuknya apa? Seperti seekor kabis. Kabis itu adalah domba besar. Kemudian apa? Allah akan datangkan domba yang ini adalah kematian berada di antara surga dan neraka. Setelah penghuni surga di surga, penghuni neraka di neraka, Allah potong itu si kematian tadi. Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wahai penghuni surga, ya kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Maka penduduk surga bertambah gembira, penduduk neraka bertambah menyesal. Sudah, kematian gak ada lagi. Perhatikan ya, yang tadinya di dunia kematian itu sifat, namun di hari kiamat kelak Allah menjadikan kematian berbentuk. Nah ini Masya Allah. Ya, maka kita kalau ingat seperti ini luar biasa. Coba, kita di dunia ini ada akhirnya. Kita mungkin di dunia hidupnya pas-pasan, hidupnya penuh dengan kemiskinan, tidak dihormati orang, tidak dikenal orang. Tapi perhatikan, ini akan kita akhiri. Namun ketika sengsara kita di hari kiamat kelak, itu kesengsaraan yang tidak ada ujungnya. Perhatikan ya, jadi jangan sampai kemudian kita lupa akan akhirat kita demi kita mendapatkan bagian dari dunia ini. Hanya mendapatkan 100-200 ribu rupiah, kemudian kita berani bermaksiat kepada Allah, berani meninggalkan ibadah kepadanya. Nah, maka Bapak sekalian, manusia di hari kiamat memang keumuman mereka yang ditimbang adalah amal mereka. Kebaikan dan keburukan ditimbang. Tapi ada sebagian manusia, ada orang yang ditimbang adalah catatan amalnya. Ya, sebagaimana hal ini diterangkan Nabi dalam hadis yang dikenal para ulama dengan hadisul bitaqah, hadis kertas kecil. Bagaimana kisahnya itu? Jadi Rasul menceritakan Bapak sekalian bahwa yu'ta rajulun yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Suatu ketika di hari kiamat kelak, ini akan didatangkan seorang lelaki di hadapan seluruh manusia. Perhatikan ya, Allah datangkan orang ini. Kemudian apa? Fatu'radu alaihi a'maluhu fi sijillat. Kemudian catatan amal dia itu ya, itu ada di lembaran-lembaran. Saking banyak lembaran amalan itu, jumlahnya adalah 99 lembar. Yang satu lembarnya adalah sejauh mata memandang. Isinya apa? Isinya adalah perbuatan dosa kepada Allah. Perhatikan ya, orang ini perbuatan dosa banyak sekali. 1, 2, itu kenal. Akhirnya apa? Allah kenalkan satu persatu. Mas kesini. Apakah kamu kenal dosamu yang ini? Kenal. Iya. Ingat ya Allah, suruh saya melakukan seperti ini. 2, 3, sampai 99 lembar dia kenali semua. Maka Allah bertanya kepada orang tadi, alaka udhrun aw hasanah? Apakah kamu punya alasan atau kamu punya kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa itu? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, aku tidak punya wahai Allah. Maka dia sudah menganggap dirinya akan binasa. Perhatikan ya. Maka kemudian Allah mengatakan, bala innalaka indan hasanah. Tentu kamu di sisi kami ada kebaikan. Wah, maka kemudian Allah mendatangkan satu kertas kecil. Apa isinya di situ? Isinya ringkas sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang ini komentar, ya Allah, ma hadhil bitaqah, ma hadhi sijilat, ya Allah, apa bandingannya kertas kecil ini dengan catatan amal yang begitu banyaknya? Perhatikannya, orang ini meremehkan seakan-akan, ya Allah, dosa saya banyak sekali. Tapi Allah mengatakan, ini kebaikan kamu. Seakan-akan apa? Bahwa orang ini menganggap remeh catatan amal yang isinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tutlamul yaum. Engkau tidak terzalimi sedikit pun di hari ini. Akhirnya apa? Allah timbang itu, Pak. 99 catatan amal keburukan dengan satu kertas kecil isinya dari syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Ternyata lebih berat catatan yang kecil tadi, yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa timbangan amalan yang paling berat pada hari kiamat adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seorang yang punya dasar-dasar keislaman, dia tidak menggugurkan keislaman mereka. Itu adalah amalan yang paling besar oleh sekalian. Maka jangan sampai kemudian kita membatalkan dua kalimat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan apa la ilaha illallah itu bisa terbatalkan? Dengan berbuat syirik kepada Allah. Perhatikan ya. Ini kita betul-betul jaga Bapak sekalian ini kalimat la ilaha illallah sampai kita mati, jangan pernah kita lepaskan dari diri kita. Ustaz, bagaimana kita itu melepaskan kalimat la ilaha illallah, kita gugurkan kalimat itu? Dengan apa tadi? Syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik itu kata para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Syirik itu adalah seorang yang mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Seperti apa? Syirik itu banyak. Seperti seorang yang memohon berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah. Perhatikan, itu syirik kepada Allah. Termasuk kesyirikan Bapak sekalian adalah apa? Seorang yang mereka menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih binatang dan dipersembahkan untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Hati-hati Pak. Ini ya, ini bisa membahayakan tauhid kita. Bisa menggugurkan kalimat la ilaha illallah dengan apa? Dengan seorang menyembelih binatang untuk selain Allah. Baik untuk pohon besar, untuk batu besar, atau maaf ya, untuk laut, untuk bumi kata mereka, atau untuk kuburan. Ini ketika menyembelih untuk mereka, la haula wala quwwata illa billah. Ini bisa menggugurkan kalimat tauhid kita. Lah Ustaz, kok syirik? Ya Rasul mengatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Siapa menyembelih binatang untuk selain Allah, itulah syirik kepada Allah. Gitu ya. Hati Bapak sekalian ini. Ini sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal ini bisa membahayakan kalimat tadi. Padahal kalimat la ilaha illallah tadi itu yang akan mendatangkan keselamatan orang pada hari kiamat. Bahkan apa? Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi, bagaimana tentang pentingnya kita menjaga kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Allah pernah mengatakan dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai manusia, andaikan kalian datang mati bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi, apa kata Allah? Dalam keadaan kalian tidak berbuat syirik kepadaku, niscaya aku akan datangkan kepada kalian sebesar bumi pula pengampunan. Dalam riwayat lain dikatakan ghafartu laka wal ubali, aku ampunkan dosa-dosamu dan aku tidak pedulikan ya dosa yang banyak itu. Kapan itu? Ketika kita mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul pertanyaan Bapak sekalian. Berarti kalau seperti itu kita harus mempelajari apa itu syirik kepada Allah, kan gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, ini Masya Allah. Karena nanti yang di hari kiamat yang ditimbang adalah apa? Di antaranya catatan amal kita. Coba, ini 99 lembar, jauhnya sejauh mata memandang, itu lebih ringan ya dibandingkan dengan apa? Kertas kecil yang isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi kalau la ilaha illallah intinya apa? Kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Adapun kalau Muhammadur Rasulullah maknanya apa? Bahwa kita di dalam beramal, dalam beragama ikuti Rasul. Sudah. Segala amalan yang tidak ada sumbernya dari Nabi dan itu ibadah tidak bernilai sama sekali. Sama Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, kata Nabi, tertolak amalan itu. Coba kita beramal dengan mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, waktu, namun tidak ada manfaatnya. Kapan? Ketika amal yang kita lakukan tidak dibangun dengan apa yang Rasul contohkan, Rasul perintahkan kepada kita. Ya, jadi kita beribadah itu bukan bagaimana banyaknya, tapi bagaimana mencocoki ajaran Nabi. Dulu di zaman Nabi Bapak sekalian ada 3 orang. Dia bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi? Jelasin, Rasul kalau malam gini, sholat malamnya, sampai sering kakinya bengkak, saking lama dan panjangnya beliau sholat. Kalau siang, beliau gini-gini. Maka orang ini mengatakan luar biasa. Rasul,
Orang yang sudah dijamin dosa yang telah lalu dan akan datang, dijamin surga untuknya. Tapi begitu semangatnya ibadah kepada Allah. Maka orang yang mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam terus nggak pernah tidur. Yang satu mengatakan, demi Allah, saya akan puasa terus nggak pernah berbuka. Yang satu, demi Allah, saya akan bujang nggak pernah kawin, nggak pernah nikah. Kenapa? Pengen ibadah. Karena kalau punya istri nanti ganggu ibadah. Kata orang ini. Rasul dengar itu. Rasul mengatakan, hei, kamu yang ngomong gini-gini, iya. Perhatikan, apa Rasul membenarkan ucapan tiga orang ini? Coba jenengan kalau ditanya, Pak, ada orang nggak mau makan sama sekali, puasa terus, bagus apa top? Wih, top markotok, jos gandos. Nah, kalau kita, Pak, coba ada orang nggak mau kawin, kenapa? Pengen ibadah khusyuk kepada Allah. Kalau kita ditanya, pentolan orang ini, wali. Nah, yang ketiga ada orang nggak mau tidur malam, kenapa? Sholat malam terus. Kalau kita ditanya, ya luar biasa orang ini. Tetapi Rasul mengatakan, fulan, kamu yang ngomong gini-gini, iya. Rasul mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku sholat malam juga aku tidur. Tapi aku berpuasa dan juga aku berbuka. Dan aku juga menikahi para wanita. Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dari kami. Perhatikan. Rasul berarti apa di situ? Ucapan barang siapa membenci sunnahku bukan termasuk dari kami, celaan atau pujian? Celaan Bapak sekalian. Justru Rasul menyalahkan ketika ada seorang beribadah dan ingin melebihi dari ibadahnya Nabi. Gitu ya. Jadi kita jangan pernah berpikir saya pengen melebihi ibadah Nabi. Jangan. Kita dituntut untuk mencontoh Nabi saja. Jangan melebihi Nabi. Kalau melebihi Nabi salah sudah. Ya, maka Rasul pernah menjelaskan di hadapan para sahabat bagaimana tiket mendapatkan surga. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari datang dari Abu Hurairah. Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Wih, senang apa senang, Pak? Senang andikan titik di situ, Pak. Namun sayang 1000 sayang, koma di situ. Titik plus koma. Seluruh umatku masuk surga. Tapi koma di situ. Lah ini berapa ini, Pak? Illa man aba, kata Nabi, kecuali orang-orang yang enggan. Perhatikan, Pak. Para sahabat mendengarkan ucapan Nabi, seluruh umatku masuk surga, kecuali yang enggan. Terpikir para sahabat, apa anak wong mlebu swarga ora gelem? Kan gitu. Swarga itu penuh dengan kenikmatan, Pak. Masya Allah, nanti di bab terakhir penjelasan kita ini, nanti saya jelaskan bagaimana indahnya surga. Minuman surga, pakaian surga, rumah surga, bidadari surga. Wih, pokoknya nanti ya. Luar biasa indahnya itu. Tapi kok ada orang gak mau masuk surga? Ya heran-heran para sahabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasul, siapa itu orang yang enggan masuk surga? Rasul kasih penjelasan simpel sekali. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Oh, ternyata kunci tiketnya di situ. Kalau mau taat kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan surga. Namun kalau tidak mentaati Rasul, berarti enggan masuk surga. Rasul, perintah Nabi siapa baik? Lakuin pentingin ngaji. Itu Pak ya. Kalau kita pengen mengikuti Nabi tanpa ngaji, tanpa belajar, ya selamat tinggal. Gitu Pak ya. Nah gitu. Maka porosnya, kuncinya ngaji. Ya, agar kita dijelaskan bagaimana Rasul di dalam beramal, bagaimana Rasul dalam berakidah, bagaimana Rasul dalam berakhlak, bermuamalah. Nah gitu. Itu pentingnya Bapak sekalian. Nah ini ya. Jadi Masya Allah ini timbangan amal yang paling berat pada hari kiamat. Adalah apa tadi? Adalah catatan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Ini yang pertama. Dan ada sebagian manusia yang ditimbang adalah apa? Badan mereka. Ya, ada satu kisah di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dan selainnya. Ya, dalam hadis diriwayatkan Ahmad dan selainnya, suatu ketika para sahabat melihat Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tercipta kakinya, mohon maaf ya, cacat kecil. Ada angin lewat, anginnya nggak kencang. Ibnu Mas'ud mau rubuh. Spontan para sahabat tertawa, cekikikan, gitu ya. Maka Rasul berkata, lima tathakun, kenapa kalian tertawa? Rasul,
Saking lucunya Ibnu Mas'ud, lawang cuman kena angin kok mau roboh, ya kayak kerupuk. Itu ya kalau bahasa kita ya. Masya Allah. Apa kata Nabi? Walladhi nafsi biyadi lahu ma fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, sungguh kaki Ibnu Mas'ud ini walaupun kecil, nanti di timbangan amal pada hari kiamat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Mau nanti nimbang gunung Uhud, Pak, pira kilo nih, pirang ton, kurang gawean gitu ya. Tapi Rasul mengatakan luar biasa ini, gunung kok dibandingkan kaki orang, coba ya. Kenapa Bapak sekalian? Karena Abdullah ibnu Mas'ud walaupun kakinya cacat, namun kaki ini setiap hari mengantarkan beliau untuk melangkahkan ke masjid. Kaki yang bertahun-tahun beliau pakai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang bertahun-tahun berjihad melawan musuh-musuh Allah di dalam medan perang. Ini yang menjadikan kenapa Abdullah ibnu Mas'ud walaupun dari sisi fisik kecil namun berat timbangannya. Maka sama dengan kita Bapak sekalian. Walaupun mungkin badan kita kecil, namun di tengah malam ketika orang tertidur, melangkahkan kaki kita ke kamar mandi untuk berwudu, sholat. Kita kemudian melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat. Ya, kita mencari nafkah anak istri dengan niatkan untuk apa? Menjalankan perintah Allah. Itu semua yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Tapi sebaliknya kata Rasul, di hari kiamat didatangkan orang yang sangat gemuk. Innahu la ya'tir rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah. Akan datang di hari kiamat orang yang badannya gemuk sekali, tapi apa? La yazinu indallahi janah ba'udah. Tapi orang ini di timbangan amal itu lebih ringan daripada satu sayap ekor nyamuk, Pak. Gemuk badannya, satu sewitak itu. Ditimbang, timbangannya melenyot. Iya. Tapi begitu ditimbang di hari kiamat gak ada bobotnya sama sekali. Kenapa Bapak sekalian? Walaupun badan besar ini madang turun ngising mati gitu ya. Kalau orang Sunda hardolin gitu ya. Nah, gitu ya, nggak ada hardolin itu ya. Astagfirullah. Ini ya apa Masya Allah, nggak ada manfaat hidup seperti itu. Coba ya, makanya Bapak sekalian, di hari kiamat itu yang menentukan kita adalah amalan. Ya, kita jangan pernah memperhatikan fisik orang, karena Allah tidak memperhatikan fisik seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah memperhatikan bagaimana rupa seorang dan fisik seseorang. Yang Allah perhatikan adalah amalan dan hati seseorang. Perhatikan, yang menentukan adalah amalan. Bapak sekalian, mau ada kesempatan ini ya, kita masih sehat, masih punya umur, perbaiki amalan kita. Ya, ini Bapak sekalian. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya, sebelum kita menyesal. Ya, jagalah lisan kita, jagalah amalan kita. Yakinkan bahwa semua yang kita ucapkan itu adalah kebaikan. Yakinkan semua yang kita perbuat itu akan mendatangkan pahala. Ya, maka sebagai penutup ada satu kisah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu ketika beliau naik ke Bukit Sofa. Kemudian beliau megang mulutnya sendiri. Dia mengatakan, ya lisan qul khairan taghna wa ya lisan uskut anis syarri taslam qabla an tandam. Beliau mengatakan, wahai lisan, wahai mulut, katakan yang baik, niscaya kamu akan beruntung. Wahai mulut, diamlah dari keburukan, niscaya kamu akan selamat sebelum kamu menyesal pada hari kiamat. Insyaallah ya, Bapak sekalian, ini ucapan yang sangat bagus dari Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan dan pelajari bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk berada di jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkenan menerima segala amal soleh kita dan mengampuni segala dosa dan khilafan kita, serta semoga Allah memasukkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.